Nanti tanjakan di sini teman-teman, kalau mau ke Jogja ke Magelang belok kanan teman-teman ya. Ini karena kita mau ke arah Kaliangkrik atau ke arah Nepal Van Java. Di sini saya akan belok kiri teman-teman. Ya, kanan itu ke arah Borobudur ya. Saya mau ke kiri ini ke arah Kaliangkrik ya, Nepal Van Java teman-teman ya. Jadi diingat tadi ada pertigaan ya, setelah tanjakan yang cukup panjang ini ambil kiri teman-teman. Oke, ini kita bisa lihat teman-teman pemandangan yang cukup keren dari area Desa Ropoh teman-teman ya. Ini dari Desa Ropoh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo teman-teman ya, atau jalan ke arah Kaliangkrik Nepal Van Java ya. Oke, kita sambil melihat menikmati pemandangan yang keren ini di sini dengan cuaca yang cerah dan juga udara yang cukup sejuk teman-teman. Oke, ini pemandangan alam cukup keren teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bertemu kembali. Saat ini sedang berada di alun-alun Sapuran teman-teman ya. Kini kita berada di depan alun-alun Sapuran ya, Kecamatan Sapuran ya, Kabupaten Wonosobo. Oke, kita ya, kalau di depan ini nih ada pasar Sapuran ya. Kita ini rencana mau ke arah selatan teman-teman. Kita ke arah jalan ini Kaliangkrik teman-teman ya. Dimana Kaliangkrik itu adalah lokasi dari tempat wisata Nepal Van Java ya, yaitu rumah-rumah yang bersusun ya, seperti di Nepal ya, katanya seperti itu teman. Ini sudah lama nggak ke sana ya, mungkin sudah lebih dari 1 tahun yang lalu teman-teman. Kita mau jalan-jalan ke arah sana teman-teman ya. Kita mau tunjukkan jalan dari arah Wonosobo teman-teman. Kalau Sapuran ini tadi mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman bisa lihat ya video dari arah Kretek Wonosobo ke arah Sapuran. Nah, ini kita melanjutkan dari arah Sapuran menuju ke Kaliangkrik teman-teman, Desa Kaliangkrik ya, yang melalui Wonosobo ini teman-teman. Oke, ini juga jalan utama kalau kita mau ke arah Purworejo ya. Nanti teman-teman yang mau ke arah Purworejo ini bisa melewati jalan ini. Ini kita bisa lihat sendiri ya, jalannya sudah cukup halus di sini teman-teman. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu memang sempat banyak sekali lubang-lubang ya. Nah, sekarang ini sudah cukup enak teman-teman. Ini jalan cukup menurun, hati-hati ya. Oke, kita melalui jalan pedesaan ya, nanti jalan alternatif maksud saya teman-teman. Nah, ini pun di sini masih cukup asri suasananya ya, masih cukup sejuk teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kanan saya itu, di atas sana ada hutan ya itu ya. Ini masih banyak sekali hutan. Jadi untuk udara di sini masih cukup sejuk dan juga dingin teman-teman. Oke, jalan ini ya, jalan yang memang ke arah bukan alternatif ya, jalan utama dari Wonosobo ke arah Purworejo ya. Ini teman-teman yang mau ke arah Purworejo bisa lewat jalan ini. Ini jalannya cukup bagus. Dan juga nanti kita akan melewati nih sebuah bendungan teman-teman ya. Pembangunan bendungan yang sebelumnya sempat ada pro dan kontra teman-teman, yaitu bendungan Bener ya kalau nggak salah ya. Bendungannya Bener ya, namanya Bener gitu ya. Bendungan Bener. Masuknya ke, kalau nggak salah sebagian itu masuk di Kepil ya mungkin ya,
atau udah masuk Purworejo semuanya teman-teman. Nah, ini masih baru ternyata ini jalannya ya, ini masih belum ada marka jalannya teman-teman. Jadi ini barangkali pembangunannya belum lama ya, di aspal atau mungkin di lapisi aspal belum lama ini teman-teman. Padahal dulu pas saya lewat ini sempat agak ini ya, ini sempat agak banyak sekali lubang-lubang jalan di sekitar sini teman-teman. Ini ada pom bensin ya, barangkali teman-teman mau ngisi ngisi bensin maksud saya, bisa di pom bensin ini ya, karena memang ini kalau sampai kita bahan bakarnya minim ya bahaya ya, karena ini jauh dari pom lagi teman-teman. Meskipun ada pom bensin eceran yang di pinggir jalan, tapi lebih baik mungkin bisa antisipasi teman-teman ya. Nah ini di depan ada pertigaan teman-teman, yang ke arah Purworejo tinggal lurus ya. Kalau kita mau ke arah Magelang, Kaliangkrik ya, Jogja, ini bisa belok kiri sini ya. Ini pertigaan Silento namanya, ini pos ojek Silento teman-teman. Oke, tadi di pertigaan tadi ya, kalau teman-teman mau ke arah Jogja, ke arah Magelang ya, bisa lewat jalan alternatif ini teman-teman. Tapi perlu diingat ya, ini banyak sekali tikungan-tikungan yang cukup tajam teman-teman. Jadi kita harus lebih sering waspada teman-teman ya. Jadi sebetulnya banyak juga ya kendaraan-kendaraan yang dari arah Jogja ya, lewat jalan ini teman-teman. Ya memang udah cukup ramai juga lah. Hanya yang perlu kita waspadai itu teman-teman, banyak sekali tikungan di sini, dan juga jalannya itu agak bergelombang ya teman-teman ya. Oke, inilah seperti ini jalan alternatif ke arah Borobudur ya, ke arah Jogja teman-teman ya. Nanti keluarnya di Salaman ya, atau di Jalan Raya Purworejo Magelang teman-teman. Nanti keluarnya di Jalan Raya Purworejo Magelang ya, Salaman teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau ke arah Jogja melewati jalan ini bisa dilihat dulu ya, kondisi jalannya seperti ini. Meskipun tidak terlalu lebar, tapi cukup teman-teman ya. Ini sudah cukup ramai juga ya. Cuman ya itu tadi, kalau lewat jalan ini harap diperhatikan, ini banyak sekali tikungan ya. Dan juga nanti ada tanjakan yang lumayan ini teman, yang lumayan ya, cukup tinggi ya, atau cukup panjang teman-teman. Masih jauh di depan sana. Oke, ini hari ini ya, kesempatan hari ini rencana ini mau ke arah, tadi sudah sempat saya katakan, mau ke arah Kaliangkrik Nepal Van Java ya, atau ke arah wisata ini Nepal Van Java tadi ya. Jadi mumpung sekarang ya sudah wisata sudah mulai rame ya. Nah ini teman-teman barangkali yang masih penasaran dengan Nepal Van Java, tetap ikuti aja jalan ini teman-teman, tetap ikuti aja perjalanan ini. Nanti kita akan tunjukkan sampai ke lokasi teman-teman. Dan ini mungkin kita nanti coba sampai ke Kaliangkrik ya. Dari Kaliangkrik tinggal masuk ke lokasi wisatanya teman-teman. Ini hati-hati.
cukup ramai juga kendaraannya di depan. Ya, ada travel juga, mungkin plat dari Jogja tadi ya saya lihat. Mungkin mau ke arah Wonosobo ya. Karena jalan alternatif paling cepat itu ke arah Wonosobo yang melalui Borobudur itu lewat ini teman-teman. Jadi nggak harus muter melalui mana Secang, Temanggung ya. Kalau ke sana mungkin bisa lebih muternya agak lebih jauh. Jadi bisa lewat alternatif jalan ini teman-teman. Ini banyak juga nih. Ini kan rombongan juga dari arah Jogja teman-teman. Ini banyak plat-plat luar kota ya ternyata ya. Nah, kalau platnya di sini kan memang AA ya, masuknya AA teman-teman. Kalau ini persimpangan kita belok kiri, ambil jalan besar ya. Kita mau nyalip tapi ini banyak tikungan teman-teman. Ini tetap safety reading ya teman-teman ya. Tetap lihat situasi dan juga kondisi ya. Kalau semua kita mau mendahului, kita lihat juga kendaraan di depan dan situasi lalu lintas. Kalau memungkinkan, oke, kita siap untuk mendahului. Kalau tidak memungkinkan, lebih baik kita bersabar menunggu di belakang dulu teman-teman. Nih, tikungan lagi cukup tajam di sebelah sini. Oke. Jalannya kerasa rada gredek-gredek ya, karena memang nggak sehalus kalau jalan baru teman-teman. Di sini cukup bergelombang ini. Oke, di sini ada banyak perkebunan ya, pertanian teman-teman. Rest area ya, di sini ada teman-teman. Barangkali mau mampir ya. Ini banyak sekali rest area teman-teman di sebelah kanan saya maupun sebelah kiri depan ini. Oke, ini ada rest area teman-teman ya, bisa digunakan untuk beristirahat. Ini rasanya enggak ini ya. Di sini ada tikungan yang cukup tajam teman-teman. Ini kalau kita dari arah bawah, ini cukup hati-hati ya. Ini lumayan nanjak. Oke, ini kita mau ambil sesuatu yang gredek-gredek teman-teman bunyinya. Nih, nggak enak banget ini. Kita berhenti sebentar ya. Kita minggir, berhenti sebentar di sebelah sini teman-teman. Oke, kita ambil ada ini teman-teman. Ini saya kebetulan tadi bawa baterai cadangan ya, takutnya nanti kehabisan baterai, makanya saya sambil ngecas, tapi ternyata lepas teman-teman. Ini lebih baik saya simpan aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Ya, di sini kita disuguhi pemandangan alam berupa persawahan dan juga perkebunan teman-teman. Ini masih ada sawah dan juga ada ini ya, kebun cabai teman-teman. Di sebelah kanan saya ada kebun cabai ya. Oke, ini ada pondok pesantren ya. Ini mungkin ada jengukan dari orang tua yang dititipkan di ponpes ini teman-teman.
Ini kebetulan alhamdulillah ya, cuacanya cukup mendukung teman-teman. Ini lumayan cerah lah ya, biarpun tidak biru langitnya ya, cukup biru tapi ini cukup lumayan teman-teman. Oke. Ini tanjakan ya, lumayan teman-teman nih, agak panjang juga teman-teman, hati-hati. Nanti kita akan menjumpai satu tanjakan yang cukup panjang teman-teman. Ini lebih waspada ya teman-teman ya. Sekarang banyak sekali yang mau berlibur, mungkin tadi kendaraan-kendaraan jenis travel mau ke arah Wonosobo ya, karena Wonosobo sendiri kan terkenal dengan banyak wisatanya termasuk Dieng ya. Biarpun sebetulnya kalau wisata Dieng itu sebagian masuk wilayah Wonosobo dan sebagian itu masuk wilayah Banjarnegara ya teman-teman ya. Jadi kalau yang terkenal itu ada Kompleks Candi Arjuna dan juga Kawah Sikidang, itu masuknya di di Kabupaten Banjarnegara teman-teman. Yang masuk ke Wonosobo itu ada Telaga Warna ya, Bukit Sikunir teman-teman, ada Gardu Pandang, Bukit Batu Pandang ya. Terus kemudian sebenarnya masih banyak, ada Gunung Prau juga masuk Wonosobo teman-teman. Namun karena akses yang paling mudah memang melewati kota Wonosobo ya, jadi banyak yang beranggapan bahwa Dieng itu Wonosobo ya. Sih memang betul ya, ada Dieng sebagian memang masuk Wonosobo, sebagian masuk Banjarnegara. Ya seperti halnya juga dengan Borobudur teman-teman. Borobudur itu banyak yang ini juga katanya di Jogja ya, ternyata Borobudur itu aslinya kan di Magelang teman-teman ya. Dan ini jalan yang menuju ke Jogja lewat Borobudur juga teman-teman ya. Jadi yang teman-teman dari arah barat mau ke arah Jogja, nanti kita bisa lewat jalan Borobudur ini teman-teman. Nanti kita keluarnya tadi sudah sempat saya katakan di Jalan Purworejo Magelang ya. Keluarnya jalan Purworejo Magelang, nanti bisa masuk lewat Salaman kemudian di Borobudur teman-teman. Oke, dan inilah tanjakannya saya maksud ya. Hati-hati rawan kecelakaan, tanjakan panjang ya, dan juga cukup ini teman-teman. Gunakan gigi rendah ya yang pakai kendaraan bukan Matic ya. Ini saya juga pakai Matic teman-teman. Ini kendaraan saya di depannya mungkin juga ini ya, Matic barangkali ya. Dan ini cukup panjang teman-teman, meskipun ini lumayan lebar ya. Ini apalagi sudah dicor jalannya, tapi cukup panjang teman-teman, sampai atas ini nih. Nah sampai di sini nih kalau nggak salah teman-teman ya. Nah ini kalau dari arah atas ini harap hati-hati ya pulangnya ya. Ini tadi cukup lumayan tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini kita di pertigaan ya, ke arah teman-teman. Di sini juga bisa ke arah Purworejo nih, kanan ya, belok kanan ya, ke arah Magelang. Di sini belok kiri teman-teman, karena kita tujuan mau ke Kaliangkrik, kita belok kiri ya. Di sini cukup tajam juga ini. Oke. Nanti tanjakan di sini teman-teman, kalau mau ke Jogja ke Magelang belok kanan teman-teman ya. Ini karena kita mau ke arah Kaliangkrik atau ke arah Nepal Van Java, di sini saya akan belok kiri teman-teman. Ya, kanan itu ke arah Borobudur ya. Saya mau ke kiri ini, ke arah Kaliangkrik ya, Nepal Van Java teman-teman ya. Jadi diingat
tadi ada pertigaan ya, setelah tanjakan yang cukup panjang ini ambil kiri teman-teman. Nah dari sini kita masuk jalan yang ke arah Kaliangkrik teman-teman. Ini jalannya agak sepi ya, ini agak sepi, jadi harus waspada, hati-hati teman-teman. Jalannya juga tidak terlalu lebar di sini ya. Oke, ini juga ada kendaraan travel teman-teman, mungkin dari arah sana juga ya. Teman-teman yang mau mendaki Gunung Sumbing melalui Kaliangkrik ya, bisa ini lewat jalan ini aja teman-teman ya, Sumbing via Kaliangkrik. Jadi nanti base campnya ada di Nepal Van Java itu ya, jadi ada di sana, sekalian wisata ke Nepal Van Java, sekalian nanti naik muncak ke arah Sumbing teman-teman. Oke, ini jalan juga cukup banyak kelak-keloknya ya. Ini hati-hati, ada takutnya ada pasir-pasir teman-teman. Sedang dilakukan perbaikan ternyata ya, ada perbaikan di sisi jalan, mungkin mau diperlebar juga teman-teman. Walah, ini agak hati-hati. Ini ada perbaikan saluran air juga ya. Ini kemungkinan mau di aspal kembali teman-teman, jadi diperbaiki dulu saluran airnya teman-teman ya. Ini kita masuknya Kecamatan Kepil ternyata teman. Di sini daerah Kepil ya. Kepil itu adalah wilayah dari Kabupaten Wonosobo di ujung tenggara ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang dan juga Kabupaten Purworejo teman-teman. Oke, ini kita perlu hati-hati ya. Jalannya sedang diperbaiki, mungkin ke depan ini akan lebih enak untuk dilalui teman-teman. Ya, ini ya sedang mau dilakukan pelebaran jalan. Oke, ini mau saya sambil konsentrasi lihat jalan teman-teman ya, karena memang masih ada lubang-lubang teman-teman. Diharap kita bisa lebih hati-hati. Nah, di depan ini kita memasuki jalan yang udah lumayan bagus teman-teman. Nah, di sini cukup bagus nih ya. Oke, nah inilah cukup enak untuk kita lalui teman-teman.
cukup halus mulus. Oke, ini cukup bagus teman-teman ya. Sudah lebih lebar juga, jalannya cukup bagus juga. Ini kita mau masuki Desa Ropoh ya. Ini ada tulisannya selamat datang Desa Ropoh, teman-teman. Kan di desa ini pun sebenarnya ada wisata ya. Ada wisata Bukit Selfie Ropoh kalau nggak salah, di dekat hutan pinus teman-teman ya. Atau sekarang apakah sudah dilakukan perbaikan ya. Waktu dulu saya ke sana itu masih mungkin setelah pandemi ya, jadi tidak terurus teman. Tapi pas saya ke sana sedang dilakukan pembenahan yang katanya mau dibuka kembali teman-teman. Oke, di depan kita bisa melihat adanya gunung-gunung yang cukup terlihat cukup bagus teman-teman. Oke, ini itu ada Gunung Sumbing, tapi itu agak tidak cerah ya kelihatannya ya. Oke, ini masih bagus jalannya, tapi ini cukup menanjak juga teman-teman. Kita udah mulai banyak tanjakan ya di sini ya. Nih di depan juga kita mulai menanjak lagi teman-teman. Meskipun ini masih cukup landai ya, masih cukup landai tanjakannya. Ini cukup bagus jalannya. Ya mungkin kalau teman-teman dari arah Wonosobo ya, kalau dari kota Wonosobo ke arah Kaliangkrik itu kurang lebih memakan waktu perjalanan 1 jam lebih ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi memang agak lumayan jauh juga teman-teman. Tapi sebenarnya tidak membosankan ya, karena memang ini tempatnya juga asik ya, kita perjalanan juga asik, perjalanannya jadi cukup apa ya, cukup sejuk lah suasananya. Jadi kita tidak bosan untuk di perjalanan ya teman-teman ya. Nih ini masih terus menanjak meskipun masih landai teman-teman. SMP Negeri 5 Kepil ya. Baik, kita belok kanan. Nih kita bisa lihat di depan itu pemandangan cukup keren teman-teman. Kita sambil lihat pemandangan ya, tuh cukup keren sekali ya. Oke, kalau teman-teman yang mau ke arah Bukit Selfie Ropoh ini bisa belok kiri di sini teman-teman ya. Nah ke atas sana, tapi nggak tahu masih atau sudah dibuka belum ya. Oke, ini kita bisa lihat teman-teman pemandangan yang cukup keren dari area Desa Ropoh teman-teman ya. Ini dari Desa Ropoh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo teman-teman ya, atau jalan ke arah Kaliangkrik, Nepal Van Java ya. Oke, kita sambil melihat menikmati pemandangan yang keren ini di sini dengan cuaca yang cerah dan juga udara yang cukup sejuk teman-teman.
Ya, kita sambil melambat ya, sambil menikmati pemandangan alam teman-teman. Dan jarang kita temui kalau sama kita hidup di kota ya, kita jarang menemui hal-hal seperti ini ya, apalagi dengan pekerjaan yang tiap hari harus di depan komputer atau mungkin dengan orang teman-teman. Oke, ini kita mau memasuki hutan pinus teman-teman ya, jadi harap hati-hati di sini. Di sini jalannya udah mulai terus menanjak. Di sini menanjak terus dan juga memasuki hutan pinus ya, yang rawan longsor teman-teman nih. Hati-hati, rawan longsor ya. Oke, ini memasuki hutan. Hati-hati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terus menanjak teman-teman. Ini hutan pinus di sebelah kanan kiri saya, dan juga rawan longsor ya. Oke, nih kita terus menanjak. Ini ada bekas longsoran mungkin ya. Oke, ini terus menanjak, tapi sini suasananya cukup dingin teman-teman. Nih, cukup asri, cukup sejuk ya. Kayak kita nanjak terus teman-teman. Tidak ada lubang. Mungkin ini ada bekas longsoran lagi ya. Hati-hati, jalan rusak. Oh, ini udah diperbaiki teman. Nah, ini mungkin bekas longsor tadinya ya. Oh iya, ini ada hutan ya, hutan pinus. Oke, ini masih nanjak terus. Nanti setelah hutan ini kita sudah memasuki, sudah dekat ya, sudah dekat ke area Kali Angkrik teman-teman, atau area Nepal Van Java ya. Oke, ini masih terus menanjak teman-teman. Mungkin nanti yang bawa sepeda motor matic seperti saya ini usahakan bisa apa namanya, berhenti di bawah ya pas kita turun ya teman-teman ya. Oke, ini masih menanjak dan juga ada tikungan yang cukup tajam di depan. Oke, ini cukup tajam di sini. Oke, ini kalau teman-teman mau ngadem ya, mau ngadem di daerah sini cukup adem teman-teman, cukup dingin ya. Ya mungkin setelah ini udah selesai ya tanjakannya. Nih kita mungkin sudah mau memasuki perkampungan teman-teman. Oh ternyata masih ya. Oh ternyata masih teman-teman. Masih sini lagi. Oh iya, udah dekat teman-teman nih. Kita udah memasuki perkampungan ya di sini ya. Nah kita udah mulai banyak rumah-rumah penduduk di sini. Kita udah memasuki Kali Angkrik ya kalau nggak salah ya. Oke, ini pemandangan alam cukup keren teman-teman. Oke, ini ya, kita udah sampai di Kali Angkrik teman-teman. Nanti kita tinggal masuk ke lokasi wisata Nepal Van Java teman-teman ya. Pulau Saren ya, kita berada di Pulau Saren. Ini kalau nggak salah nanti untuk belok ke tempat wisatanya ada di depan teman-teman ya. Ada di depan sana, nanti ada petunjuknya ke arah Nepal Van Java, belok kiri teman-teman. Sebentar, kalau nggak salah ini atau di depannya ya. Nah kalau nggak salah ini ya. Oke, nah di sini tinggal lurus aja ke sana teman-teman. Oke, mungkin di sini aja, nanti lanjut di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.